Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Namanya parasit emang berbahaya bagi manusia ataupun hewan yang ada di bumi ya guys. Tapi beberapa virus yang berhasil masuk ke dalam tubuh binatang di video ini ternyata diketahui suka mengontrol pikiran inangnya loh. Penasaran kan ada apa saja? So, inilah guys beberapa hewan yang berhasil diambil alih sama parasit. Nomor 8. Siput zombie. Ternyata bukan cuma manusia aja ya yang rentan dari virus zombie di dunia ini. Soalnya hewan lemah dan lemot bernama siput pun dianggap sebagai target dari para cacing parasit Leucochlorodium ini loh guys. Jadi biasanya siput yang sudah terkontaminasi bakal punya tubuh berkelap-kelip, dimana kalau aku saranin sih mending jauh-jauh aja ya dari mereka. Soalnya kondisi ini dinamakan siput zombie karena di dalam tubuhnya itu sudah ada parasit yang mengontrol tubuh si siput. Mereka akan sengaja membuat siput yang berjalan di tempat terbuka biar dimakan sama burung. Menurut peneliti, kondisi ini disebut mimikri agresif karena bertujuan untuk dimangsa sama target yang mereka inginkan. Nantinya kalau sudah dilahap, cacing parasit yang ada di tubuh siput tadi bakal meletakkan telurnya di kotoran burung sehingga nantinya akan dimakan sama siput lainnya. Pokoknya siklus hidup seperti ini gak akan selesai karena gak mungkin kan membantai semua burung dan siput yang ada di dunia. Nomor 7. Belalang sembah. Normalnya sih hewan belalang sembah ditemukan di rerumputan, semak-semak, ataupun tanaman berbunga kan? Tapi kali ini ada YouTuber bernama The Wildlife yang ngasih lihat ke kita kalau sang binatang itu malah berendam di dalam air. Mereka bilang kalau sebenarnya sudah melihat fenomena aneh ini berkali-kali namun baru berhasil kerekam. Jadi pasti perhatiin lama-lama dari tubuh belalangnya keluar 3 parasit besar yang bernama horsehair worms. Mereka biasanya numpang hidup di tubuh belalang sampai besar, di mana nanti pas sudah dewasa bakal nyuruh belalangnya itu ke air untuk bisa keluar. Nah setelah keluar, mereka bakal nyari betina ataupun jantan lain biar bisa memperbanyak keturunan. Serem banget kan guys? Mana satu parasit tuh bisa punya panjang nyampe 30 cm lagi. Nomor 6. Lidah ikan. Waktu memutuskan untuk mancing di perairan Cape Agulhas, Afrika Selatan, sepertinya mahasiswa bernama Don Marks ini nggak pernah nyangka ya kalau dirinya malah dapat hewan terunik. Jadi pria yang berusia 27 tahun itu awalnya seneng banget pas dapat ikan seberat 2,7 kg guys. Cuma waktu dia buka mulutnya si ikan, malah dibuat kaget banget dong. Soalnya isinya bukan lidah normal, melainkan ada makhluk lain. Jadi makhluk parasit tadi memang dikenal dengan nama kutu pemakan lidah atau Cymatoa exigua yang suka membuat lidah asli si ikannya jadi terputus. Nantinya setelah nggak ada lidah, sang parasit akan menempel secara permanen di mana akan berfungsi sebagai lidah penggantinya guys. Waduh, serem banget ya. Nomor 5. Cacing di ikan. Banyak yang ngira melihara ikan di rumah itu paling gampang karena mereka tidak perlu diajak jalan setiap hari ataupun dijaga 24 jam kan guys. Padahal kalau kadar stres level ikan kalian lagi naik, bisa-bisa mereka didatangi cacing yang menginfeksi kulit sama insangnya loh. Gejalanya dimulai dari bintik merah, lendir berlebih sampai kesulitan bernafas. Nah biasanya sih para pemilik yang baru punya ikan gak akan sadar sama gejala ini sampai akhirnya jadi meninggal dunia. Padahal kalau diobati buru-buru dokter bisa menyembuhkannya sampai kembali normal. Jadi dalam dunia sains cacing ini bernama Trematoda monogynia yang terbagi atas 2 jenis yaitu Dactylogyrus dan juga Gyrodactylus. Yang pertama bisa menginfeksi bagian insang dan yang kedua bisa menginfeksi kulit. Dua-duanya bisa dicegah kalau kalian menjaga kualitas air akuarium, ngasih pola makan yang tepat, tempat tinggalnya nggak keramaian, dan selalu mengisolasi para penghuni yang baru ya guys. Nomor 4. Parasit Sakulina. Ada alasan kenapa laut dianggap sebagai tempat mengerikan yang perlu dijauhi manusia. Soalnya banyak makhluk berbahaya yang nggak bisa terlihat dengan mata telanjang kita ya guys. Salah satu contohnya ada parasit bernama Sakulina.
Jadi tujuan hidup mereka awalnya nyari tubuh kepiting lalu meninggalkan 90% badannya dan mulai membuka celah untuk lawan jenisnya masuk biar bisa punya keturunan. Apabila kepitingnya betina, maka sang parasit bakal membuahinya lalu memanipulasi si kepiting biar terkesan emang hamil anaknya. Tapi kalau kepitingnya jantan, maka parasitnya bakal mengubah partikel kimia di tubuh inangnya untuk berubah jenis kelamin. Pokoknya semua cara dilakukan biar sang kepiting bisa mengandung anak parasit dan membunuhnya secara perlahan-lahan, di mana mereka cuma punya masa hidup sekitar 1-2 tahun doang. Nomor 3. Parasit tawon. Di mana-mana nih, ternyata yang namanya jadi bodyguard emang harus bertaruh sama nyawa mereka sendiri ya guys. Salah satu contohnya bisa dilihat dari hewan ulat sama tawon ini. Ya, asal tahu aja, tawon emang adalah serangga penting di ekosistem kita karena mereka bisa memburu ulat yang suka merusak tanaman. Tapi kali ini parasit tawon malah menggunakan ulat untuk keperluannya sendiri alias melepaskan telur berjenis Glypta pentel sampai sudah waktunya menetas nanti. Anehnya pas virusnya berusaha keluar, proses ini ternyata tidak akan membunuh si ulatnya loh. Bahkan si ulat juga bakal berjuang untuk mengusir hewan lain yang mau melukai parasitnya. Buset deh, seakan-akan yang menetas dari tubuhnya sudah dianggap kayak anak sendiri kali ya. Pokoknya hal ini akan berlanjut sampai si tawon bisa tumbuh sempurna dan meninggalkan ulatnya guys. Nah, bisa dibilang sang parasit mungkin melakukan trik kepikirannya ulat untuk menjadi penjaga anak-anaknya ya. Nomor 2. Semut zombie. Semut seringkali dipuji sebagai hewan pekerja keras yang bisa membawa beban berat dan giat mencari makan. Tapi sayangnya, sekali mereka kena virus dari jamur Cordyceps, maka semut terkuat di dunia pun bisa kehilangan kontrol atas tubuhnya loh. Ibaratnya kayak zombie aja sih guys. Bedanya mereka tidak lari-larian menggigit orang, tapi akan sering terlihat manjat ke tempat tinggi ataupun ngegigitin batang pohon tanpa alasan yang jelas. Menurut ilmuwan, selama beberapa minggu berada di dalam tubuh si semut, virus ini tuh nggak bertujuan cuma bikin semutnya gila doang ya. Tapi si jamur aslinya lagi menggerogoti bagian organ semut sehingga setelah pertumbuhannya selesai, nanti kepala semutnya akan meledak sebagai jalur keluar mereka. Ya, meskipun menakutkan, tapi para peneliti merasa hal ini tuh keren banget gara-gara mereka jadi lebih mudah memahami serangga serta berharap bisa mengontrol cara memanipulasi perilakunya si jamur. Nomor 1. Parasit kontrol kecoa. Sebelumnya, banyak yang benci sama hewan kecoa karena bisa muncul mendadak ataupun terbang ke muka manusia kan? Tapi kali ini gue yakin kalian bakal merasa kasihan gara-gara pikiran kecoa itu bisa dikontrol sama parasit yang bernama hairworms. Nah, awal mulanya parasit ini ada di dalam sungai lalu masuk ke tubuh lalat atau capung dan mengendap sampai dimakan sama si kecoa. Sekalinya sudah dilahap, biasanya hairworms bakalan langsung aktif. Dalam waktu sebulan, cadangan lemak kecoa bakal dimakan secara perlahan-lahan sampai akhirnya terkuras habis total ya guys. Eits, tapi di sini sang parasitnya nggak akan membunuhnya kok. Mereka butuh balik lagi ya ke air soalnya, dimana kecoa kan memang aslinya nggak suka berada di dalam air. Makanya parasitnya akan mentrik otak korbannya untuk tetap masuk ke dalam air dan mulai keluar perlahan-lahan seperti ini. Biasanya ada beberapa kecoa yang selamat, namun ada juga ya beberapa kecoa lainnya yang tenggelam karena berada di bawah air. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.